Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triska Chandrasari SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama, periode 2 tahun 2025, LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, Rabu 30 April 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 dengan materi ibadah berkurban di SD Negeri Bukur, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Yang memiliki sifat nasionalisme, sebelum belajar, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya, Bu Guru mohon untuk berdiri. Terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shadaqal adzim. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang silakan kamu mempersiapkan alat tulis dan buku yang akan kita gunakan untuk belajar. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru mau mengecek kerapian pakaian terlebih dahulu. Semuanya Bu Guru harap berdiri. Coba dicek kelengkapan mulai dari sabuk sampai kaos kaki yang kamu gunakan. Sudah lengkap? Siap. Siap belajar? Siap. Kalau sudah, boleh duduk kembali. Anak-anak kelas 5,
diberikan kesehatan untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita akan belajar apa? Ada yang sudah tahu? Siap belum? Siap belum? Baik, kalau belum, Bu Guru akan kasih sedikit clue ya tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak perlu kamu ketahui bahwa Islam itu memiliki 2 hari besar. Apa dan apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Betul, ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Pada tahun ini, hari besar apa yang sudah kita laksanakan? Idul Fitri, betul. Berarti ada 1 hari besar yang belum kita laksanakan, yaitu Idul Adha. Ya, Idul Adha. Pada materi hari ini, Bu Guru akan membahas mengenai Idul Adha atau yang sering kita kenal dengan berkurban. Nah, anak-anak, apakah di sini sudah pernah ada yang melihat atau mengikuti secara langsung prosesi kurban? Siapa angkat tangan? Nah, coba Bu Guru mau tanya kontribusinya. Apa yang kamu lakukan, Luna? Oh, oke, kambing. Kalau Fata, apa yang sudah pernah kamu lakukan saat berkurban? Betul, mengantarkan dagingnya boleh. Ada yang mungkin yang perempuan ikut memotong-motong dagingnya? Belum. Yang laki-laki ada yang sudah pernah mungkin memegang nyekeli bahasa Jawa nih, memegang kambing untuk disembelih ya? Belum ya. Semoga kalau besok kamu dewasa bisa melakukan apa ibadah kurban. Kita memiliki yang namanya tujuan pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran itu adalah hal yang akan kita capai selama pembelajaran berlangsung. Nah, apa saja tujuannya? Anak-anak bisa memperhatikan layar yang ada di depan. Tujuannya yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan 1. Pengertian ibadah kurban, 2. Hukum melaksanakan kurban, 3. Syarat hewan kurban dengan benar. Yang begitu jauh dan melelahkan, Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat ubin. Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu menundukkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim." Maka Nabi Ismail pun menuruti apa yang dikatakan oleh ayahnya, karena Nabi Ismail juga termasuk umat yang taat kepada Allah. Setelah Ismail bersedia untuk disembelih, mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Ismail, pergi ke suatu tempat. Nah, di sana seperti yang anak-anak sudah tonton tadi, Nabi Ismail sudah siap, ya, sudah ditutup matanya oleh ayahnya, siap untuk disembelih. Di situ Nabi Ismail sudah tidak ada rasa takut sedikit pun, karena
Nabi Ismail merasa bahwa ini memang perintah Allah, akan aku laksanakan. Tapi ternyata Allah memberikan gantinya melalui malaikat. Jadi Nabi Ismail digantikan oleh seekor domba yang gemuk dan sehat tentunya. Nah, dari situlah sejarah berkurban atau hari Idul Adha dimulai. Yang kedua, Bu Guru memiliki lagu, ya, tujuannya agar kamu lebih semangat lagi dalam mengikuti materi yang akan Bu Guru sampaikan. Lagunya seperti apa? Bu Guru akan bagikan syairnya kepada kamu. Nanti satu anak mendapatkan satu lembar. Ya, ya kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Potong hewan kurban setahun sekali sebagai rasa syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama potong hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama potong hewan kurban. Potong hewan kurban, kambing, sapi, unta, berikan sedekah, fakir, miskin, tetangga. Enak dagingnya, nikmat rasanya, kulitnya bisa digunakan juga. Enak dagingnya, nikmat rasanya, kulitnya bisa digunakan juga. Ya, cukup ya nyanyian sekali. Anak-anak, apakah di keluarga kamu sudah pernah melakukan ibadah kurban? Sudah. Coba Bu Guru tanya kepada yang sudah. Kalau kita memberikan barang yang kita sukai atau barang yang kita miliki kepada temanmu, ya, bagaimana perasaanmu? Senang ya, karena bisa berbagi. Demikian juga yang dilakukan saat berkurban. Ketika daging kurban itu dibagikan kepada yang membutuhkan, mereka juga merasa senang. Kita pun merasa senang karena apa yang kita berikan memberikan manfaat untuk mereka semuanya. Anak-anak, Bu Guru akan membagi menjadi 3 kelompok. Ya, satu kelompok nanti beranggotakan 6 orang. Apa tugasnya? Tugas kamu adalah mencari beberapa informasi terkait berkurban. Nah, informasi itu boleh kamu dapatkan dari buku LKS ataupun dari buku paket, atau juga bisa dari pengetahuan yang sudah kamu miliki sebelumnya. Anak-anak, sekarang silakan dibagi kelompoknya secara mandiri. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Silakan untuk membentuk kelompok secara mandiri. Wah, seru deh. Boleh meja kursinya boleh digeser sesuai dengan kebutuhan. Nanti yang kedua enggak. Menghadap belakang. Jangan lupa alat tulis dan juga buku di bawah. Sini, di belakang aja, menghadap belakang. Sini. Baik, anak-anak yang sudah di kelompoknya masing-masing, Bu Guru akan bagikan LKPD untuk mengerjakan. Satu kelompok akan mendapatkan 1 lembar kertas.
Untuk pertanyaan yang perlu kamu jawab, bisa kamu lihat di layar depan. Pertanyaannya ada 6. Nanti dikerjakan secara berkelompok dan saling berdiskusi antar teman. Bu Guru akan bagikan terlebih dahulu. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Kelompok 1, 2, atau 3. Kemudian ditulis nama anggotanya siapa saja. Ya, di kotak atas. Yang mengerjakan nomor 1 siapa? Nomor 2? Nih, nanti kamu tulis jawabannya di sini. Nomor 3? Nomor 4? Nomor 5? Kamu nomor 6. Gak usah hiraukan nomornya. Gak usah. Kaki. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Imam Malik, Imam Syafi'i. Kamu nulis berapa? Ya jangan salah. Manfaat bisa membagikan apa? Ya, ditulis. Apalagi manfaat yang kamu rasa. Anak-anak, bagaimana? Apakah tugasnya sudah selesai? Ya. Kalau sudah, silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompokmu masing-masing. Untuk kelompok yang maju pertama adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alvaro, Cahya, Aji, Furkon, Lubna, dan Lutfia. Di sini kami akan menjawabkan soal nomor 1 dan 2. Soal pertama, secara istilah, berkurban adalah ibadah dengan cara menyembelih hewan ternak pada hari raya Nar dan hari Tasyrik dengan niat semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan. Soal nomor 2, wajib menurut Rabi'ah, Al-Auza'i, dan Abu Hanifah, serta sunnah mu'akkad berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Dari kelompok 1 sudah, sekarang kita lanjutkan dari kelompok yang kedua. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Beragama Islam dan berakal sehat, memasuki usia balik dan mampu dalam materi. Telah cukup umur dengan kondisi fisik yang baik. Silakan kelompok yang ketiga untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Beliau memberikan makan untuk keluarganya sepertiga, untuk orang-orang fakir dari tetangganya sepertiga, dan disedekahkan kepada orang yang meminta sepertiganya. Hadis riwayat Abu Musa al-Asfahani.
mengenang kepatuhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mengajarkan ketaatan dan keikhlasan dengan menjalankan ibadah, menguatkan hubungan ukhuwah Islamiyah. Sekian dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apresiasi dulu untuk kelompok 3. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan. Wow. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nah, sebelum Bu Guru menjelaskan atau memberikan penguatan terhadap materi berkurban, kita akan adakan dulu ice breaking biar lebih semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran pagi hari ini. Nah, ice breakingnya apa? Ice breakingnya adalah sambung cerita. Kenapa sambung cerita? Karena Bu Guru tahu kalau kelas 5 ini seneng banget nek konce cerita. Seneng kalau disuruh bercerita. Ya, untuk itu Bu Guru salurkan bakatmu melalui ice breaking sambung cerita. Bagaimana mekanismenya? Caranya, satu siswa mengeluarkan satu kata. Kemudian dilanjutkan lagi oleh siswa yang lainnya dengan kata yang berbeda. Kita mulai ice breakingnya dari Mbak Lutfia. Silahkan satu kata. Aku pergi ke pasar. Beli ikan untuk dimasak. Oke, ini ceritanya makanan semua ya. Sudah nggak sabar pengen istirahat? Iya. Dari hasil diskusi yang sudah kamu lakukan, Bu Guru akan memberikan penguatan. Yang pertama tentang pengertian berkurban. Apa itu berkurban? Kurban adalah ibadah ya, yang dilakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk mendapatkan ridhonya dengan cara apa? Menyembelih hewan ternak pada hari raya Nar atau hari raya Idul Fitri dan hari Tashrih. Nah, kapankah hari raya itu dilakukan? Hari raya Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau di tahun ini ada di tanggal 6 Juni 2025. Untuk hari Tashrih itu adalah hari setelah Idul Adha, yaitu di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau 7, 8, 9 Juni 2025. Berkurban itu adalah perintah langsung dari Allah yang disampaikan melalui surat apa ini? Fasholli lirabbika wanhar. Ada yang bisa menebak surat apa? Fasholli lirabbika wanhar. Al-Ikhlas. Ada jawaban lain? Al-Kautsar, betul. Ayat keberapa ada yang tahu? Al-Kautsar ayat ke? Betul, ayat kedua yang berbunyi Fasholli lirabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini ada syarat berkurban. Syarat siapa saja yang boleh berkurban? Yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua sudah balik. Yang ketiga mampu. Adapun macam-macam hewan yang bisa kita kurbankan. Yang pertama ada sapi. Yang kedua kambing. Yang ketiga yang keempat unta. Ya, itu ada hewan yang perlu kita
kita kurbankan. Hewan itu harus apa? Cukup umur. Ekornya betul. Jadi hewan yang mau kita kurbankan itu harus sempurna. Siapa saja yang berhak menerima? Keluarga. Nah, dari hadiah mengatakan bahwa memberi makan untuk keluarganya sepertiga. Kemudian untuk orang fakir dan tetangga sepertiga, dan disedekahkan kepada orang yang meminta sepertiga. Oke anak-anak, dari hasil diskusi yang sudah kamu lakukan, kemudian tadi Bu Guru sudah menyampaikan penguatan materi juga. Terakhir, Bu Guru mau setiap kelompok memberikan kesimpulan terhadap apa yang kita pelajari hari ini. Dari kelompok 1 silahkan, kesimpulan apa yang bisa dipaparkan untuk materi pada pagi hari ini? Berkurban menjadikan kita untuk lebih semangat dalam beribadah, karena apa yang kita berikan adalah apa yang kita sayangi. Oke, mantap sekali. Kelompok 1 sudah memberikan kesimpulan. Lanjut ke kelompok 2, silahkan memberi kesimpulan yang seperti apa? Berkurban harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat agar apa yang kita berikan menjadi berkah. Oke, berkurban harus memenuhi syarat. Mantap. Oke, kelompok 3, kesimpulan seperti apa dari kelompokmu? Coba dipaparkan. Dengan berkurban menjadi hidup kita penuh dengan rasa syukur. Betul, rasa syukur. Oke. Dari kesimpulan yang sudah diberikan anak-anak semua, Bu Guru akan menarik satu kesimpulan. Jadi pada materi pagi hari ini, berdasarkan hasil dari kesimpulan yang sudah disampaikan dari 3 kelompok, Bu Guru akan gabungkan menjadi satu kesimpulan, yaitu dengan berkurban kita itu diajarkan yang pertama rasa ikhlas dan yang kedua rasa syukur. Ikhlas terhadap apa? Ikhlas terhadap sesuatu yang kita berikan. Dalam hal ini adalah hewan untuk dikurbankan. Untuk rasa syukur adalah rasa kita untuk memberi, ya. Kita tidak mungkin memakan daging kurban sendiri ya. Kita harus membagikan kepada orang yang membutuhkan agar lebih terlihat manfaatnya. Adakah yang mau ditanyakan terkait materi berkurban? Tidak, berarti Bu Guru harap semua anak-anak sudah paham dan mengerti tentang materi berkurban yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kita akhiri, Bu Guru mau melakukan asesmen sikap dulu kepada anak-anak semuanya. Seperti biasa, Bu Guru akan bagikan satu lembar kertas kepada masing-masing anak untuk diisi dengan sejujur-jujurnya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Baik, terima kasih. Kita bersama-sama mengakhiri dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.